Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa dinil Islam wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Shadaqallahul azim. Wahai bani Israil, kata Allah, ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah melebihkan kalian dari manusia di alam ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-122, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang Bani Israil, Palestina, dan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2003 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang barusan kita baca berbicara tentang Bani Israil. Siapakah orang-orangnya Bani Israil? Adalah keturunan Nabi Yakub. Siapakah Nabi Yakub itu? Anak dari Nabi Ishak. Siapakah Nabi Ishak? Anak dari Nabi Ibrahim. Ibrahim ada punya anak satu, Ishak, dari istri yang bernama Sarah. Yang kedua Ismail, dari istri yang bernama Hajar. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub punya 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf dan adiknya Benjamin. Yang 12 anak Yakub inilah yang menjadi Bani Israil, keturunan Israel. Apa yang diingatkan Allah di ayat yang kita baca tadi? Wahai Bani Israil, kata Allah, ingat olehmu nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Banyak nikmat Allah kepada Bani Israil, tetapi sesuai dengan karakternya, tipenya manusia yang tidak pandai bersyukur, manusia yang bersifat pembangkang, pelawan. Bahkan tidak hanya Nabi Rasul yang diutus yang ditantangnya, sampai-sampai Allah pun pernah ditantangnya pada masa Nabi Musa. Nikmat mukjizat Allah kepada Nabi Musa 12 semuanya.
Di antaranya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Ketika Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel, di depan ada laut, Allah turunkan mukjizat, tongkat disuruh dilempar ke dalam laut, terbelah laut. Selamatlah Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nampak betul oleh Bani Israel sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Begitu juga mukjizat Nabi Musa pernah dilihat oleh Bani Israel ketika menghadapi tukang sihir. Dilempar tongkat, tongkat bisa berubah menjadi ular. Dilihat oleh Bani Israel. Begitu juga ketika Bani Israel tersesat di sebuah padang Sahara dalam waktu yang lama, tidak ada minuman. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa supaya mereka dikasih minuman. Dipukullah oleh Nabi Musa batu dengan tongkatnya. Famfajarat min husnata asyrata aina. Terpancarlah dari batu tadi 12 mata air. Bani Israel tadi ada 12 keturunannya, dan mata air yang terpancar dari batu jumlahnya 12. Itu mukjizat yang diperlihatkan kepada Bani Israel. Tambah lagi, menurut beberapa penelitian, kelebihan Bani Israel dilebihkan oleh Allah dengan otak yang cerdas. Jangan heran kenapa orang Israel, Bani Israel, Yahuda, orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Salah satu di antara sekian bentuk Allah melebihkannya dari manusia lain. Itulah nikmat Allah kepada Bani Israel. Kalau dulu namanya Bani Israel, sekarang lebih populer namanya dengan Israel. Kelompoknya besar itu kelompok Yahuda, dan mereka menganut agama Yahudi. Lalu 2 hari yang lalu Ustaz membaca berita. Kalau dilihat di media sosial, sumber beritanya berita Palestina, berisikan tentang Palestina di dalamnya. Dalam berita itu diinformasikan tentang korban jiwa yang meninggal di Palestina lebih 15.000 orang. Dari yang 15.000 itu, yang paling banyak anak-anak, lebih 6.000 orang. Setelah itu ibu-ibu atau perempuan lebih dari 4 orang. 4.000 orang. Kemudian disebut juga perawat, dokter, lebih 200 orang. Disebut juga jurnalis, orang menyiarkan berita yang bertugas bekerja di lapangan di Gaza, lebih 70 orang juga wafat. Kemudian juga diberitakan yang lain hilang. Apakah masih dalam runtuhan bangunan atau memang diculik oleh para tentara Zionis, dinyatakan hilang. Kemudian yang sakit luka-luka 36.000 orang lebih. Nah, dari data-data yang menunjukkan korban-korban yang paling banyak itu anak-anak dan wanita, pertanyaan selanjutnya, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Apakah perang biasa? Bukan, Bapak Ibu. Kalau perang biasa, aturan perang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua yang sudah renta, yang tidak bisa lagi mengangkat senjata. Tidak boleh menyerang rumah sakit,
tidak boleh menyerang tempat-tempat umum. Justru yang dibombardir oleh Israel rumah sakit, sekolah. Rumah sakit tentu orang yang berobat isinya, rakyat sipil isinya. Lalu berdalihlah mereka Israel, mereka katakan di tempat rumah sakit dijadikan markas oleh para Hamas, oleh para tentara Palestina. Banyak dalih-dalih yang mereka buat. Lalu dengan seperti itu ada istilah yang muncul, bukan perang biasa tapi namanya genosida. Apa itu genosida? Genosida artinya pembunuhan atau membunuh secara besar-besaran, yang dilakukan secara sistematis dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan etnis atau suatu bangsa. Bukan perang biasa, genosida, menghancurkan, membinasakan, menghabiskan etnis, suku, bangsa. Yang dimaksud oleh Israel itu menghabiskan semua etnis dari keturunan Palestina. Sehingga anak-anak sejak dulu sebelum pecah perang 7 Oktober kemarin, anak-anak zaman dahulu sudah sering mereka culik. Kehilangan anak-anak itu sejak dahulu tuh Bapak Ibu. Kenapa anak-anak jadi sasarannya? Kalau anak-anak itu kegadang, kalau nyolah gadang dewasa menjadi pejuangnya, menjadi mujahid. Yang kedua, kenapa ibu-ibu yang mereka habisi? Karena ibu-ibu inilah yang memproduksi anak itu. Tapi luar biasanya di Palestina tuh, kalau ungkapan awak di Indonesia, mati satu tumbuh 1000. Kalau di Palestina ungkapan yang lebih tepat itu mati satu tumbuh 10.000. Tanahnya subur, orangnya pun juga subur. Satu hari sebelum penyerangan besar-besaran oleh Israel ke Palestina, tabang pesawatnya di Palestina, diturunkannya selebaran-selebaran. Isi selebaran itu disuruhnya anak-anak jo ibu-ibu untuk pindah ke bagian Gaza arah selatan. Dikasih waktu 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam, karena mereka akan menyerang Gaza. Jadi diminta kepada ibu-ibu dan anak-anak pindah ke Gaza bagian selatan. Ketika oranglah pindah, banyak ibu-ibu hamil yang pindah waktu itu. Anak-anak, perempuan, ibu-ibu hamil lah tiba di tempat pengungsian yang disuruhnya pindah. Nanti jadi dibombardirnya sampai puluh meninggal 5.000 orang. Kan banyak jumlahnya tuh Bapak Ibu. Dengan perlakuan Israel terhadap Palestina sampai hari ini memakan korban yang sangat banyak. Palestina telah dizolimi, dianiaya, bahkan diusir dari kampung halaman mereka. Sebagai dukungan moral, keluarlah fatwa MUI tanggal 8 November kemarin, nomor 83 tahun 2003, tentang hukum mendukung perjuangan Palestina. Apa yang ditekankan di dalam fatwa itu? 2 penekanan utamanya. Yang pertama, dengan kondisi Palestina saat ini seperti yang sudah kita saksikan dan ketahui, Palestina mereka diusir dari kampung halaman mereka, mereka dizolimi, dianiaya, rumah, harta, tanah mereka dirampas oleh Zionis Israel. Maka kita sesama umat muslim dihukum wajib membantu saudara kita Palestina.
Kalau di hadis Nabi, siapa yang tidak peduli kata Nabi dengan urusan umat Islam, maka mereka bukanlah dari golonganku. Jadi kita sesama umat Islam itu bersaudara, walaupun tidak satu negara, asalkan satu akidah, kita diikat dengan persaudaraan seakidah itu. Apabila kita sesama Muslim tidak peduli dengan urusan Muslim yang lain, urusan umat Islam, Nabi mengatakan mereka bukan bagian dari golonganku. Jadi dijelaskanlah dalam fatwa itu bagaimana bentuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, sebagai dukungan moral, karena kita tidak bisa turun perang ke Palestina, maka kita membantu dengan harta. Kita bantu dengan harta dalam bentuk infak, sedekah, bahkan zakat. Pada asalnya zakat itu dianjurkan ke orang-orang yang dekat dengan kita. Kok ada saudara kita yang miskin dan fakir, tetangga kita yang miskin dan fakir, zakat itu kepada mereka diutamakan dulu. Tapi dengan kondisi umat Islam di Palestina hari ini, maka MUI juga menganjurkan untuk berzakat kepada saudara kita Palestina, berimpak, bersedekah. Dan inilah yang dilakukan oleh Basnas Pusat sampai ke Basnas daerah-daerah, melakukan penggalangan dana besar-besaran. Rupanya tidak Basnas saja menggalang dana dong, banyak loh ormas-ormas yang menggalang dana. Rupanya juga tidak ormas saja dong, banyak loh organisasi kemahasiswaan turun ke jalan, atau di kampus-kampus mereka juga mengumpulkan dana, sampai organisasi kecil-kecilan. Kalau di Banu Hampu salah satunya ada namanya FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Dianjurkan pula lah kan anak TPA, MDTA kita untuk menyumbang, untuk diserahkan ke Palestina. Artinya nama FKDT kecamatan. Jadi kita bisa membantu dengan dana. Kalaupun dengan dana kita tidak bisa, masih bisa membantu dengan doa. Kira-kira doa aku barik atau ringan Bapak Ibu? Pasti barik. Buktinya jarang kita berdoa. Jangankan untuk mendoakan orang Palestina, untuk doa surang saja ada cekik kan? Untuk doa keluarga sajalah malih. Untuk doa masyarakat kita saja tidak namuah kita dah. Untuk mendoakan bangsa kita saja tidak namuah kita. Apalagi untuk mendoakan yang jauh di sini. Jadi jangan kita anggap enteng persoalan doa, karena di balik doa itu ada sebuah kekuatan yang kita manusia sebagai makhluk Allah tidak bisa mencapainya. Sehingga Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa itu kata Nabi senjata bagi orang mukmin. Ibarat orang bercakap parang, bisa tidak mengalahkan lawan? Bisa. Tanpa senjata bisa. Tapi kalau pakai senjata bisa kalah lawan itu lebih capek. Kalau dengan senjata bisa kalah lawan itu lebih banyak loh yang bisa dikalahkan. Begitulah doa ibaratnya bagi orang mukmin, senjatanya orang mukmin. Apalagi doa-doa orang yang terzolimi, doanya mustajab. Kalau Bapak Ibu ingin doa menjadi doa mustajab, jadilah orang yang terzolimi. Maaf terzolimi, ada jatah pembagian secara aturan dapat 2 surang. Adik kanti dia gian kawak cuma surang. Itulah terzolimi awak nak. Awak yang seharusnya dulu lo kawan, lah terzolimi lo namanya. Orang-orang yang terzolimi itu kata Nabi doanya makbul. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, atau bisa juga kita bantu Palestina itu dengan mensupport.
Apa bentuk support yang besar pengaruhnya hari ini? Media sosial. Disebarkan saja banyak-banyak free Palestine misalnya, atau menyebutkan pembelaan terhadap Palestina, itu merupakan support dan memberikan kontribusi besar, pengaruh besar terhadap perjuangan Palestina. Kini orang parangnya tidak parang lapangan saja dah Bapak Ibu, tapi ada perang media. Kalau menurut pengamat, Israel menang perang di lapangan tapi kalah dalam perang media hari ini, sehingga Israel kok dilumpuhkan dari perang media. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di balik wajibnya memberikan bantuan ke saudara kita Palestina, tentu saja di balik itu ada hukum haram ketika membantu Israel. Siapa yang memberikan bantuan terhadap Israel untuk melakukan serangan terhadap Palestina, melakukan agresinya terhadap serangan Palestina, dihukum haram, baik bantuan langsung ataupun tidak langsung. Bentuk bantuan langsung, ikut jo Israel itu membantunya perang di lapangan, seperti yang dilakukan oleh Mama Rika. Lihat tahu ibu Mama Rika? Amerika itu mengutus tentaranya, jo peralatan perangnya untuk menguatkan Israel menyerang Palestina. Di balik Israel itu ada Mama Rika. Nah, itu langsung namanya. Dan juga dimaksud dengan langsung adalah mensupport dana. Yakinlah Bapak Ibu, perperangan itu terlaksana, mereka bersemangat melakukannya, tidak lepas dari support dana. Jadi orang Israel kok dananya kuat. Dari mana kekuatan dananya? Salah satunya adalah produk. Banyak produk Israel. Ibaratnya Bapak Ibu, lalu saja orang Israel itu nan pitih mengalir setiap hari. Itulah kira-kira sumber ekonomi dari penghasilan produknya. Siapa yang memakai produk Israel itu kebanyakan kita umat Muslim. Jadi untuk melemahkan ekonomi mereka, kalaulah lemah ekonomi kan tak taluk leh. Awak kan model itu biasanya, kalau parik litak, badan dah latih, ndak bagak leh. Tapi kalau parik tarih kanyang, awak sehat, uang menyupur, atau menjadi orang bagak kepanjangan saja setiap hari. Jadi ketikalah lemah ekonominya, maka dia akan berpikir 3 kali untuk melakukan serangan-serangan terhadap negara lain. Nah, disentuhlah di dalam fatwa ko untuk melakukan gerakan boikot. Apa yang diboikot? Produk yang membantu Israel, produk yang ada afiliasi dengan agresi Israel itu. Apakah produk-produk Israel saja Ustaz? Tidak. Meskipun ada produk dari pandan gadang. Kira-kira penghasilan kita di siko. Kalau di Sungai Pua, mereka membuat pisau, membuat golok. Itu produk hasil Sungai Pua tuh. Jadi kalau ada produk gitu diperuntukkan untuk Israel supaya digunakannya untuk membunuh saudara kita di Palestina, maka yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dihukum haram. Jadi banyak yang mempertanyakan kepada MUI, mana rilis, mana itu nama-nama list-list produk yang diharamkan? Jawab MUI, hukum secara fatwa itu bukan mengharamkan sebuah produk, bukan mengharamkan seseorang, tetapi mengharamkan tindakan dari produknya itu.
Jadi dari manapun produknya, baik memang betul-betul dari Israel ataupun tidak dari Israel, kalau mendukung agresi Israel, kalau menyupport dana untuk Israel, maka itulah yang dikatakan hukumnya haram. Ustaz, tu kami Ustaz, yuk kita lakukanlah sebagai dukungan moral, kita boikot mana yang bisa kita boikot. Kita hentikan, kita alihkan kepada produk lain selagi ada alternatif. Kecuali kalau tidak ada alternatif. Contohnya produk harian yang kita pakai, mulai dari hal-hal kecil. Sabunlah dulu contoh. Kalau Ustaz sejak dulu sabun mandi Ustaz Look mereknya. Kalau tidak ada Look Leboy. Itu dulu. Setelah diselidiki, rupanya sabun Look, sabun Lifebuoy kok ada afiliasinya. Jo Israel, Unilever dia teh. Kalau Ustaz biasanya pembeli sabun tu sebulan-sebulan. Pergi ke swalayan kan, pembelian sabun tu tak cek 2, 3, 4, 5 doh. Walaupun sabun tu surang awak ke memakai Look-nya, tapi 10 sekali pembelian. Sehingga ketika lah keluar fatwa MUI untuk memboikot produk-produk itu, dan barang gua banyaknya di rumah baru. Tapi minggu petang lah habis. Ndak dibali lagi sabun Look tu, ndak dibali lagi sabun Lifebuoy. Atau ndak mandi je sabun Ustaz? Lai. Penggantinya sabun Nuvo. Dulu awak ndak melirik sabun Nuvo tu doh. Lah dicuba seminggu ko pakai sabun Nuvo, ayo harum lo rupanya sabun Nuvo ko. Adik sejak dulu ndak mencari sabun Nuvo. Itulah kehebatan Israel dalam menjual produk. Kitalah terhipnotis di iklan-iklannya, reklame-reklamenya. Bagus mereka mengiklankan produknya. Mengiklankan Lifebuoy, mengiklankan Look. Memang dalam suatu produk yang besar biaya itu sebagian adalah biaya itu, biaya untuk penjualan itu. Nah, telah diganti gini, tidak lagi pakai Lifebuoy, tidak lagi pakai Look, ada diganti Nuvo. Sabun cuci yang kenal awak sejak dulunya rinso ke rinso, rinso ke rinso, rinso ke rinso. Tak namuh mencari merek lain. Rupanya dicalik-calik lah diselidiki lo orang kini ada lo afiliasinya je Israel tu. Rinso, Etek. Kok ada juga kita memakai itu tinggalkan nih. Atau juga kami sabun cuci Ustaz, ada gantinya bu. Yang pertama bom. Kan hebat sabun tu, bom. Orang Indonesia kok hebat membuat merek bom merek. Harga murahnya 5.000 nya. Pilihlah. Kalau kain kita putih, narancak pilihnya bom warna putih ambil. Kalau pakaian kita ada tinta, ada getah, ada kotornya agak sulit untuk dibersihkan, yang warna hijau ambil. Tapi kalau pakaian kita seperti biasa, warna-warni, untuk pergi baralek, pergi menggaya, tidak terlalu kotor, warna merah ambil. Hebat lo bomku rupanya bapak. Harga 5.000 nya. Cobalah balik Etek, mahal harganya tu. Rupanya lah banyak lo menyerbu sabun bom lah kurang lo di pasar bom. Lain selain dari bom daya. Daya ko lah barang tanamu sejak dulunya. Kalau indak daya bom, kalau indak bom daya. Tinggalkan Etek, tinggalkan rinso. Begitu pula sabun mencuci piring, mencuci pariwak, mencuci kuali, yang kita pakai biasanya Sunlight. Sejak kita tahu jo Sunlight tidak pernah meninggalkan Sunlight, termasuk Ustaz. Indak hanya untuk penyabun cuci piring, cuci pariwak, cuci kuali itu yang Sunlight. Cuci Honda, cuci auto Ustaz tu Sunlight juga. Sampai kawan menyebut Ustaz, dan je Sunlight Ustaz cuci auto Ustaz tu tajam, Sunlight tu rusak, cat auto Ustaz kata. Ala Ustaz ontikan, itu sebelum perang. Kalau kini tidak ada lagi pakai Sunlight, lah tinggal Sunlight. Atau juga mencuci piring Ustaz, Mama Lem.
Apakah mama lem tu ndak berhasil dia piring acubulah di bu berhasil piring di mama lem tu. Indak hanya piring kuali periuk yang berhasil. Kok ada buah-buahan yang kita ingin cuci, cucilah je mama lem, aman. Kalau jo sunlight agak berisiko seketik. Kalau mama lem agak bagus. Tapi baadi indak mama lem nang kita pakai. Harago lailo menenggang dari sunlight. Kok berhasil dikatakan berhasil dia. Sebab kita lah terhipnotis, itu hebatnya orang itu menjual produknya. Sehingga produk kita yang ada di dalam Indonesia kok lah timpik di merek-mereknya. Tambah lo odol gosok gigi yang kita pakai selama kok. Dari kampung-kampung masuk kampung, keluar kampung, cek Pepsodent dan tahunya. Orang zaman sejuk yang seusia orang tua ustaz, kalau ustaz lakukanlah survei di kampung ustaz tu, cie itu merek odolnya Pepsodent lah diselidiki. Pepsodent ko adolo afiliasinya ke Israel, tinggalkanlah Pepsodent. Penggantinya ustaz ada Ciptaden. Lain berhasil je Ciptaden tu ustaz, cubalah. Bahkan Ciptaden tu macam-macam lo. Ada Ciptaden biasa, ada Ciptaden untuk gigi yang sensitif, ngilu. Ada tu Ciptaden yang khusus untuk orang yang giginya sensitif. Ada Ciptaden yang memprioritaskan keputihan gigi. Kan hebat Ciptaden tu bapak ibu. Tapi buat tidak balirik selama ko, ia Pepsodent ko lah nan promosi yang hebat selama ko. Tinggal produk kita tabali produk orang. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai dukungan moral terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Apa salahnya kita ikuti aturan itu? Apalagi produk itu dijual oleh orang yang dokek dengan kita, saudara kita sesama muslim. Kalau produk sesama muslim dan kita bali, kayu si produsennya, si pembuat produk itu, ini kan berzakat. Harta zakatnya kasih ada gihannya. Balik ke umat. Kayunya, berzakatnya, harta zakatnya berbalik ke umat. Jadi hakikatnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Padahal bangsa kita sejak dululah mengkompanyekan untuk mencintai produk dalam negari. Nah, dengan momen hari ini seiringan dengan fatwa Majelis Ulama itu, berarti himbauan untuk mencintai produk dalam negari itu akan lebih berpeluang untuk direalisasikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa perperangan yang terjadi, dan perperangan di Palestina itu ada penamaannya. Kalau perperangan serangan Palestina yang terjadi tanggal 7 Oktober kemarin, ada dulu penamaannya Bapak Ibu. Penamaan perperangannya Badai Al-Aqsa. Orang Palestina menyerang Israel, diluncurkanlah rudal amunisi ke Israel lebih dari 5.000 rudal. Sebenarnya Israel kok punya alat canggih, drone, yang bisa mendeteksi bahan-bahan peledak amunisi seperti itu. Setiap ditembakkan ke negara atau daerah Israel, drone itu yang berfungsi dideteksinya, ditembakkan lo amunisi meledak di atas udara, tidak sampai ke bumi, tidak akan tersentuh bumi itu. Tapi di tanggal 7 Oktober itu dengan kuasa Allah, ternyata drone Israel tidak bisa menyanggah dari serangan rudal yang dijatuhkan oleh tentara Hamas, sehingga meledaklah beberapa titik di Tel Aviv sebagai ibu kota Israel. Banyak pula warganya yang meninggal dan ada yang disendara. Apa gerakan mereka itu? Namanya Badai Al-Aqsa.
dicari-cari lo informasi tentang Badai Al-Aqsa ko Bapak Ibu. Rupanya serangan itu bukan inisiatif langsung, tapi ada nama latar belakangnya. Sebelum 7 Oktober itu, orang-orang Yahudi di Palestina, mereka merayakan perayaan hari suci. Perayaan mereka lama. Ada pestanya, ada melakukan ritual-ritual agamanya, tapi perayaan itu mereka lakukan di komplek Al-Aqsa. Umat Islam pergi sembahyang ke situ dihalang-halanginya, tapi mereka lakukan perayaan-perayaan agama Yahudi, hari suci Yahudi, sehingga menodai kesucian Al-Aqsa. Jatuh martabat kesucian Al-Aqsa itu. Dari situlah latarnya kenapa para mujahid Palestina, Hamas, mengumpulkan kekuatan besar yang selama itu sebenarnya lah bermacam-macam kezaliman dilakukan oleh Israel, tapi titik puncaknya itulah kira-kira ketika kesucian Al-Aqsa sudah diinjak-injak. Kalau prinsip Nabi gitu memang model itu Bapak Ibu, ketika pribadi yang dicaci maki, pribadi yang dihina, pribadi Rasulullah yang dizolimi, Nabi sabar orangnya. Tapi ketika agama yang dihina-hina, syariat agama yang dilecehkan, Nabi tidak tinggal diam. Ketika Masjid Al-Aqsa sudah diinjak-injak kesuciannya, maka para mujahid juga tidak tinggal diam. Jadi yang masa sebenarnya yang Al-Aqsa itu, kalau kita coba lihat gambar Bapak Ibu, ada sebuah komplek peta, katakanlah model meja Ustadz yang di depan kok, di sekitaran komplek kok, baik sebelah ke kanan kiri muka belakang banyak rumah, tapi di dalam itu ndak begitu ada bangunan, kecuali ada beberapa kubah. Salah satu yang populer di situ ada kubah emas, Masjid As-Sahra. Di dalam kubah emas itu ada batu. Batu itu diabadikan sampai kini. Batu itu dikatakan dalam sejarah dari situlah Nabi Mi'raj, naik ke langit, terus menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, terus menghadap Allah. Di waktu perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah lewat batu. Batu itu ada di dalam Masjid Kubah emas tuh. Di sebelah Masjid Kubah emas tuh ada lo masjid lain. Gadang lo masjidnya, kubahnya agak pudar. Di sampingnya lain ada pula kubah. Setidaknya Bapak Ibu 7 ada kubah. Artinya masing-masing kubah itu katakanlah masjid. Jadi mana yang Masjidil Aqsa itu Ustaz? Apakah yang kubah emas itu? Jawabannya iya, itu salah satunya. Jadi yang Masjidil Aqsa itu seluruh yang ada di komplek itu namanya Masjidil Aqsa. Nang komplek itulah yang dikatakan Al-Aqsa. Di komplek itu pula lah orang Yahudi melakukan ritual hari suci, hari agamanya sebelum 7 Oktober kemarin, menodai kesucian Al-Aqsa. Makanya terjadi perperangan, serangan dari tentara Hamas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka dengan kita selalu diingatkan akan Bani Israel, dibaca dalam ayat, kaum yang paling banyak dibicarakan oleh Allah dalam ayat memang Bani Israel. Tidak terlepas dari karakternya tadi. Karakter Bani Israel ko Bapak Ibu, karakter orang pembangkang, karakter orang pahlawan. Kalau di masa Nabi Musa, ketika lah diajak dek Nabi Musa ke tanah Palestina, disuruh dek Nabi Musa masuklah ke dalam Palestina, justru Bani Israel tidak namuh. Katanya di dalam ada orang kuat-kuat. Kalau begitu kata Nabi Musa, kalian berperang, kalahkan mereka, tempati tempati Palestina.
ndak namuh Bani Israel tu perang dah. Disuruhnya lah Nabi Musa, engkau dan Tuhan engkau sajalah pai perang, kami menyaksikan saja. Itu kan kurang ajar. Padahal ini lah mencalik ba'abana kemujizatan Nabi Musa. Ketika perintah Allah, aturan Allah disampaikan ke Nabi Musa menyampaikan ke Bani Israel, mereka tidak mengimani, tidak dipatuhinya dah. Sehingga dalam sejarah Bani Israel inilah yang paling banyak membunuh para nabi dari Bani Israel itu sendiri. Jadi nabi terakhir dari Bani Israel namanya Nabi Isa. Nabi Isa dalam versi orang Nasrani, Nabi Isa sampai di tiang gantungan, di tiang salib juga tidak terlepas dari pengkhianatan Bani Israel. Datangnya ke Raja Romawi, dilaporkannya ke Raja, Raja, ada orang yang membahayakan di tempat kami, namanya Isa. Isa pun sejak ketik lah nampak mukjizatnya. Kalau dibiarkan saja akan meruntuhkan kerajaan engkau, kerajaan Romawi. Dihasutlah raja tu, sehingga raja memberikan sayembara, sian dan menunjukkan keberadaan Isa akan dikasih hadiah. Nah, salah satu riwayat menceritakan di antara pengikut Nabi Isa yang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Inilah yang menunjukkan di mana keberadaan Nabi Isa. Ketika tentara-tentara dari kerajaan itulah tiba mengelilingi tempat persembunyian atau tempat tinggalnya Nabi Isa, di saat itu Allah angkatlah Nabi Isa ke langit dan diserupakan seseorang dengan wajah Nabi Isa. Ada yang mengatakan, secara umum banyak mengatakan yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Jadi sian dan ditangkap itu adalah Yudas. Sian dan digantung di tiang, yang disalib di tiang saliban adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti akhir zaman Nabi Isa diturunkan kembali Allah untuk melanjutkan syariat Nabi Muhammad, membantu umat Nabi Muhammad untuk mengalahkan Dajjal. Itu nanti akhir zaman. Jadi sebelum Nabi Isa turun lah dipimpin umat Islam oleh Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi pun tidak bisa mengalahkan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa. Bapak Ibu jemaah, waktu Isa lah masuk. Barangkali itu kajian kita pada malam ini. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.